Langit Gaza masih diselimuti asap dan debu. Bunyi drone terus menderu di atas kepala, dan setiap detik suara ledakan terdengar tak jauh dari pemukiman warga. Namun di balik puing-puing yang berserakan dan ratapan duka, ada satu cahaya kecil yang menyala bukan dari senjata, melainkan dari seorang anak laki-laki bernama Rafik, usia 9 tahun. Rafik baru saja kehilangan ibunya dalam serangan udara dini hari tadi. Ia terduduk di sebelah jenazah sang ibu, memeluknya dengan tubuh kotor penuh debu. Namun wajahnya bukan seperti anak yang putus asa. Matanya menatap ke langit yang mendung, seolah ada sesuatu yang sedang ia tunggu. Malam sebelumnya, Rafik bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di padang luas tanpa batas. Tidak ada bangunan, tidak ada suara perang. Hanya langit biru tenang. Di hadapannya berdiri seorang lelaki berjubah putih. Wajahnya bersinar hingga tak bisa ditatap langsung. Sosok itu berkata dengan suara lembut tapi bergema, "Wahai anak Gaza, kesabaran kalian telah sampai ke langit. Doa-doa yang selama ini kalian panjatkan telah mengguncangkan arsi. Sekarang, bawalah pesan ini kepada mereka yang angkuh. Waktunya telah tiba." Tiba-tiba tangan Rafik terangkat sendiri dalam mimpi itu, dan sebuah lembaran bercahaya tergenggam dalam tangannya. Saat Rafik terbangun di dunia nyata, ia tersentak dan benar. Sepotong kertas lusuh tapi hangat berada di tangannya, ditulis dalam kaligrafi Arab yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kalimatnya berbunyi, "Akan aku perlihatkan kepada mereka kekuatan dari tempat yang mereka remehkan." Rafik tak mengerti seluruh artinya, namun hatinya terasa penuh kekuatan. Ia bangkit, mencium kening ibunya untuk terakhir kali, lalu melangkah keluar dari rumah yang nyaris rata dengan tanah. Setiap langkahnya berat, tapi hatinya yakin ia tidak sendiri. Ia membawa sesuatu lebih besar dari dirinya. Di luar rumah, beberapa warga yang melihatnya sempat menjerit. Itu Rafik, anak Ummu Salma. Dia masih hidup? Namun Rafik tak menoleh. Ia berjalan lurus ke arah masjid yang telah setengah roboh. Disinilah ia berdiri di atas reruntuhan tangga dan membacakan isi kertas itu dengan lantang. "Dengarkan, Allah telah mendengar doa-doa kita. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bersabar. Karena dari bumi yang mereka hancurkan inilah akan lahir kekuatan yang akan menggulingkan mereka." Orang-orang yang mendengarnya tercengang. Sebagian menangis. Seorang kakek memeluk cucunya erat. Seorang remaja yang tadinya membawa batu menjatuhkan senjatanya dan berlutut menengadah. Langit Gaza tiba-tiba berubah lebih tenang. Angin bertiup pelan, seolah ikut mendengarkan pesan itu. Tanpa disadari oleh Rafik, beberapa warga merekam kejadian tersebut. Video itu menyebar dalam hitungan jam, menembus blokade digital. Dunia mulai mengenal nama Rafik, namun mereka belum tahu. Anak ini bukan hanya penyintas. Ia adalah utusan. Dan di saat yang sama, di pusat kota Tel Aviv, para teknisi radar militer mulai melaporkan gangguan aneh. Sinyal frekuensi tidak dikenal datang dari Gaza, tapi bukan senjata. Tapi kenapa semua alat deteksi kita rusak mendadak? Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara teknis. Mereka belum tahu bahwa yang sedang datang bukan rudal, melainkan gelombang tak terlihat, doa dan kesabaran yang sudah mencapai langit. Pagi di Gaza dimulai bukan dengan kicauan burung, tapi dengan sirene dan ledakan. Namun di tengah kacauan itu, langkah-langkah kecil seorang anak bernama Rafik tetap mantap, menapaki jalanan yang penuh runtuhan dan debu. Di tangan kirinya, ia masih menggenggam lembaran kertas cahaya berisi pesan dari langit. Langkahnya menuju kamp pengungsian Han Yunis, tempat ratusan warga berlindung di bawah tenda-tenda darurat. Ketika ia tiba, para relawan dan warga yang sudah mengenali wajah Rafik dari video yang viral berdiri dan mendekatinya. Seorang ibu muda memeluk Rafik sambil menangis. "Ya Allah, kau kirimkan harapan itu lewat seorang bocah." Rafik berdiri di atas potongan beton, mengangkat kertas itu dan kembali membacakan pesannya. "Jangan anggap kecil doa dan sabar kalian, karena Allah sedang menghitung satu demi satu air mata kalian. Saat jumlahnya cukup, bumi ini akan berbicara atas nama kalian." Orang-orang terdiam, lalu berlutut, menengadah. Doa yang biasanya lirik kini terdengar serempak, seperti gelombang air yang tak terbendung. Dari anak kecil yang baru bisa membaca, hingga nenek tua yang hanya bisa berbisik, semuanya mulai memanjatkan doa bersama. Dan saat itu terjadi, tanda tegangan tinggi di Tel Aviv. Pusat kontrol militer Israel di Tel Aviv mengalami gangguan besar. Operator-operator satelit dan radar kebingungan. Semua sistem navigasi, GPS, dan komunikasi mereka mendadak terganggu. Namun tak ada serangan fisik yang terdeteksi. Ini bukan sinyal musuh, ini seperti frekuensi statis yang menyebar dari satu titik, tapi menyebar luas seperti medan energi.
Ujar seorang teknisi senior. Di layar monitor, muncul gambaran medan elektromagnetik berwarna seperti pelangi dengan pusatnya di Gaza, tepat di lokasi tempat Rafiq membacakan pesan tadi. Seorang jenderal berseru, "Kita sedang diserang, tapi ini bukan senjata biasa. Ini seperti gelombang doa." Tak ada yang bisa menjawab. Setelah dari Han Yunis, Rafiq melanjutkan perjalanannya ke utara, ke Shujaiya, salah satu daerah terparah. Anak-anak kecil berlarian menyambutnya, meski dengan kaki tanpa alas dan tubuh penuh luka. Rafiq tak memberi mereka roti atau obat. Ia memberi mereka pesan yang lebih kuat dari itu, harapan. Ia menulis ulang pesan itu di tembok-tembok reruntuhan. Kesabaran kalian adalah gempa. Doa kalian adalah badai. Allah sedang menunggu waktu terbaik untuk menjawabnya. Di setiap tempat ia datang, suara azan terasa lebih nyaring, hati orang-orang terasa lebih kuat, dan langit Gaza tampak lebih terang meski penuh asap. Tanpa disadari, bukan hanya rakyat Palestina yang berubah. Di berbagai penjuru dunia, Muslim di Indonesia, Turki, Malaysia, dan Yaman mulai mengadakan Qiyamul Lail massal. Gereja-gereja dan biara juga mulai menyebut nama Gaza dalam doa mereka. Bahkan sebagian warga Israel yang tercerahkan mulai bertanya, mengapa anak-anak mereka begitu tabah? Apakah kami yang salah? Dan Rafiq terus berjalan, membawa pesan yang tak bisa dihentikan tank, tak bisa dilumpuhkan rudal. Karena pesan itu bukan miliknya, tapi dari langit. Langit Gaza malam itu tidak lagi gelap gulita seperti biasa. Awan-awan hitam terbelah, memperlihatkan kilatan cahaya lembut dari balik bintang-bintang. Di puncak reruntuhan Masjid Al-Karim yang sudah rata dengan tanah, Rafiq berdiri. Tangannya menengadah, suaranya lirih tapi mengguncang jiwa. Wahai langit, saksikan kesabaran ini. Wahai bumi, dengarkan tangisan ini. Dan wahai Tuhan segala semesta, cukupkan penderitaan kami hari ini. Seketika, dari 4 penjuru Gaza, ribuan orang sujud. Tak hanya di masjid-masjid, tapi juga di puing rumah, di jalanan, di bawah terpal, di dalam ambulans, bahkan di depan tank yang sudah tak bergerak. Doa mereka menyatu, mengalir ke langit, membentuk gelombang spiritual yang begitu dahsyat. Jam 3 dini hari, wilayah Tel Aviv tiba-tiba mengalami getaran ringan, seperti gempa kecil. Awalnya dianggap biasa, tapi ketika alat-alat berat militer tiba-tiba mati total dan komunikasi bawah tanah terganggu, para pejabat mulai panik. Apa ini sabotase? Tidak ada jejak fisik, tidak ada serangan rudal. Lalu kenapa listrik padam, server mati, dan sinyal hilang? Kami tidak tahu. Radar militer memperlihatkan pusaran medan energi yang berasal dari wilayah Gaza, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda senjata. Mereka tak menyadari, yang mereka hadapi adalah sesuatu yang tak bisa dilawan dengan teknologi. Pusat Komando IDF mengaktifkan sistem Iron Wall, teknologi terbaru untuk mendeteksi ancaman spiritual berbasis algoritma AI. Tapi semua sistem crash. Komputer menampilkan satu pesan berulang. Error, tidak dapat menangkap sumber frekuensi melebihi batas dimensi manusia. Beberapa teknisi yang bukan beragama Islam mulai ketakutan. Salah satu dari mereka, Yosef, seorang Yahudi taat, berkata lirih, "Ini bukan serangan, ini balasan dari Tuhan." Di kota-kota besar dunia, New York, London, Jakarta, Istanbul, dan Doha, jutaan orang mulai mengadakan doa serentak di jalan-jalan. Media sosial dibanjiri hashtag #PrayWithGaza. Para pemuka agama dari berbagai keyakinan menyerukan satu hal. Ini saatnya kita berdiri bersama kebenaran. Karena yang terjadi di Gaza bukan lagi konflik politik, tapi pertarungan nilai antara kemanusiaan dan kesombongan. Kembali ke Gaza, Rafiq terus berjalan dari kota ke kota. Tubuhnya mulai lelah, kaki luka, tapi pesan itu terus ia bacakan. Di setiap tempat ia singgahi, warga bangkit dengan semangat baru. Yang semula putus asa, kini berani mengangkat tangan ke langit. "Rafiq, dari mana kamu belajar semua ini?" tanya seorang pria tua. Rafiq hanya menjawab tenang. "Aku hanya membaca apa yang Tuhan titipkan lewat tangan ini." Langit malam keempat di atas Gaza sangat berbeda. Tak ada suara drone, tak ada dentuman rudal. Hanya keheningan yang mencekam, seolah langit menahan napas. Di sebuah dataran tinggi dekat Rafah, Rafiq berdiri sendiri, memandang ke arah utara, ke arah Tel Aviv. Ia menutup matanya dan berdoa dalam hati. "Ya Rab, jika Engkau berkehendak, maka cukupkan penderitaan ini. Buka mata mereka yang membabi buta. Biarkan dunia menyaksikan bahwa kekuatan bukan hanya milik mereka yang bersenjata." Saat doa itu terucap, angin besar datang dari arah selatan,
menerbangkan debu dan pasir seperti badai gurun. Tapi anehnya, tak satupun rakyat Palestina yang terluka. Badai itu hanya mengarah ke satu tempat, wilayah Israel bagian tengah. Pukul 1.13 dini hari, langit Tel Aviv tiba-tiba memerah. Kilatan cahaya turun dari awan tebal seperti petir, namun tidak disertai hujan. Gedung-gedung tinggi bergetar. Beberapa jendela meledak karena tekanan udara. Orang-orang berhamburan keluar rumah, berteriak panik. Apa ini? Gempa? Rudal? Tsunami? Bukan, ini seperti azab. Di pusat militer, para pejabat kebingungan. Semua sistem keamanan mendadak mati total, termasuk komunikasi satelit, pelacak drone, dan senjata otomatis. Salah satu jenderal Israel, wajahnya pucat, berseru, "Ini bukan teknologi manusia, ini sesuatu yang lain." Di malam yang sama, semua petinggi Israel, termasuk para jenderal, menteri, dan pengusaha pendukung perang, mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berdiri di tengah reruntuhan Tel Aviv yang terbakar, dikelilingi anak-anak Palestina tanpa wajah, membawa batu, bukan untuk melempar, tapi untuk menutup liang kubur mereka. Tiba-tiba suara seorang anak terdengar di langit mimpi itu. "Inilah hasil dari kesombongan kalian. Inilah doa-doa yang kalian abaikan." Mereka terbangun dengan keringat dingin, sebagian jatuh sakit, dan beberapa mengundurkan diri secara tiba-tiba keesokan harinya. Media internasional mulai melaporkan fenomena aneh. Langit merah membara di atas Israel terekam oleh satelit NASA, namun tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Jutaan burung gagak terlihat mengelilingi kota Haifa dan Tel Aviv seperti badai hitam. Sumber air bawah tanah di beberapa kota Israel berubah rasa. Bukan tercemar, tapi seperti asin dan getir. Rakyat dunia yang sebelumnya diam, kini tak bisa berpaling lagi. Ini bukan perang lagi, ini peringatan. Sementara itu, Rafiq mendatangi masjid tua yang masih tegak di tengah Gaza. Di sanalah ia duduk bersila dan menuliskan kalimat terakhir di bagian belakang kertas pesan ilahi. Kesabaran adalah senjata yang tidak akan pernah bisa diretas. Dan doa adalah peluru yang tidak bisa dilacak radar. Ia menyerahkan kertas itu kepada seorang anak yatim dan berkata, "Bawa ini, jika aku tak ada nanti, kau teruskan pesannya." Anak itu mengangguk, lalu memeluk Rafiq. Langit bergemuruh pelan. Hujan turun untuk pertama kalinya sejak sebulan terakhir. Tapi bukan hujan biasa. Hujan bercahaya, seperti titik-titik kristal dari surga. Dan di malam itu, kota Tel Aviv lumpuh total. Tanpa perang, tanpa pasukan, tanpa rudal, yang menghancurkannya hanyalah doa, kesabaran, dan pesan dari seorang bocah tak bersenjata. Hari kelima sejak Rafiq menyebarkan pesan dari langit. Gaza masih diliputi reruntuhan, namun suasananya berbeda. Wajah-wajah yang dulu letih kini menyala dengan harapan. Doa-doa tak lagi dibisikkan dalam ketakutan, tapi diserukan dengan kekuatan. Di ujung utara Gaza, Rafiq berdiri di bukit kecil, menatap ke arah Israel dengan mata yang damai. Selembar kain putih melilit kepalanya. Di tangannya, tak lagi ada senjata atau kertas. Yang ia genggam kini adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Hari ini bukan milik manusia. Hari ini miliknya, bisiknya pelan. Pukul 9.14 pagi waktu Israel. Tanah di pusat kota Tel Aviv mulai bergetar pelan. Bukan gempa, tidak ada patahan lempeng, tapi getaran spiritual, seolah bumi sendiri ingin berbicara. Gedung-gedung pencakar langit mulai retak di bagian atas. Sistem pencegah gempa mati total. Pusat komunikasi darurat tak bisa berfungsi. Sinyal hilang. Listrik padam. Langit kembali memerah, lebih pekat dari malam sebelumnya. Orang-orang berhamburan ke jalan. Warga Yahudi Ortodoks membaca kitab suci mereka dengan wajah pucat. Sebagian anak muda menangis, berteriak, dan sujud di tengah jalan. Kami salah, kami sombong, ampunilah kami. Media dunia menyiarkan langsung. Kubah Knesset, Parlemen Israel, retak dan runtuh sebagian. Tembok keamanan yang dibanggakan Israel retak dari bawah, seperti dipecah oleh tangan tak terlihat. Burung-burung gagak berterbangan meninggalkan wilayah Israel. Bintang-bintang di langit membentuk pola menyerupai mata, seolah langit sedang memperhatikan mereka. Dan di tempat paling tinggi di Tel Aviv, kamera CCTV menangkap satu kejadian luar nalar. Bayangan seorang anak kecil berdiri di atas gedung kaca, lalu menghilang dalam cahaya. Di Gaza, orang-orang mencari Rafiq. Kemana dia? Dia harus lihat ini. Anak itu membawa pesan dari Tuhan.
Namun saat mereka tiba di bukit tempat terakhir ia berdiri, yang mereka temukan hanya sandal kecil dan jejak kaki yang terhapus angin. Tak ada tubuh, tak ada suara, hanya keheningan suci. Seorang wanita tua berbisik, "Dia bukan dari kita. Dia diutus dan kini dia telah kembali." Dan tiba-tiba hujan turun lagi. Tapi kali ini bukan air biasa. Airnya dingin, jernih, menenangkan, seperti menghapus luka perang. Warga Gaza menengadah, menangis bahagia. Doa-doa mereka telah dijawab. Kesabaran mereka telah menjadi badai. Dan bocah kecil yang membawa pesan telah menyelesaikan tugasnya. Setelah hari kelima, beberapa negara yang sebelumnya mendukung perang mulai mencabut dukungan mereka kepada Israel. Rakyat Israel sendiri turun ke jalan, menuntut gencatan senjata, bahkan menyerukan pengakuan penuh atas hak rakyat Palestina. Para pemimpin dunia, ilmuwan, dan agamawan hanya bisa mengakui satu hal. Yang terjadi bukan bisa dijelaskan oleh logika. Ini kekuatan dari langit. Kisah Rafiq bukan tentang perang, bukan tentang senjata, tapi tentang pesan yang dikirim dari Tuhan kepada mereka yang sabar. Rafiq menghilang, tapi pesannya tak pernah padam. Ia hidup dalam setiap doa, dalam setiap sujud, dan dalam setiap langkah kecil yang berani melawan ketidakadilan tanpa kebencian. Karena yang benar akan selalu menang, bukan dengan kekuatan dunia, tapi dengan izin dari langit.